selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper. Inspirasi untuk komunitas perubahan. Saya Dani Wahyu Menggoro dari Inspirasi Tanpa Batas. Kelas kreatif kali ini, saya ingin berbagi tentang satu metode yang minggu lalu saya gunakan lagi, yaitu metode yang disebut dengan Three Horizons. Jadi kalau kita belajar tentang metode skenario planning, itu banyak variasinya kan. Ada forecasting, kalau kita memang jago untuk membuat model, ya juga prediksi yang sifatnya jangka pendek. Nah, kemudian ada juga yang disebut visioning, ya kita sering pakai itu. Nah, intinya sebenarnya adalah kita ingin membayangkan masa depan yang benar-benar ingin kita ciptakan. Nah, salah satu yang digadang-gadang kembali sebagai sebuah metode yang cocok ya dengan situasi saat ini, itu metode skenario planning. Nah, kalau saya ditanya apa sih bedanya antara apa yang disebut dengan visioning dengan forecasting dengan skenario planning. Nah, biasanya visioning itu memang sifatnya berkaitan dengan masa depan yang ingin kita capai, ingin kita ciptakan. Karena itu ketika kita visioning, itu semua hal-hal yang sifatnya resiko, ya kemudian kompleksitas bagaimana mewujudkannya, itu kita buang. Karena memang visioning esensinya adalah untuk memberikan inspirasi, semangat, dan juga harapan. Nah, kontrasnya sebenarnya adalah forecasting. Kalau forecasting sebenarnya adalah membuat sebuah model atau ekstrapolasi ya dari data masa lalu yang kita punya. Tentunya kita di masa lalu punya tren ya dari data itu, kemudian variabel-variabel yang mempengaruhi data itu, sehingga hasil dari forecasting itu adalah hasil yang dianggap logis dan itu bermanfaat bagi para pemimpin untuk mengambil keputusan, karena memang forecasting sifatnya juga sama, risiko disembunyikan, kompleksitas juga disembunyikan, karena di dalam forecasting itu dianggapnya adalah kita ingin melihat masa depan yang bisa kita wujudkan. Kalau tadi kan ingin ya, kalau sekarang ini bisa diwujudkan. Karena itu forecasting lebih pendek ya waktunya dibandingkan apa yang kita kenal sebagai visioning. Visioning itu bisa 40 tahun ke depan. Sedangkan di forecasting itu hanya 1 atau 2 tahun ke depan. Sehingga forecasting biasanya memang disesuaikan dengan kebijakan, anggaran, dan juga strategi organisasi untuk mewujudkan hal-hal yang kaitannya tujuan-tujuan jangka pendek seperti berapa keuntungan yang mau kita peroleh 2 atau 3 tahun ke depan, investasi apa yang paling masuk akal untuk kita lakukan dalam 1-2 tahun ke depan. Nah, hanya saja di dalam situasi yang kompleks saat ini, beberapa yang saya pernah baca, itu para forecaster tuh yang jago-jago itu juga merasa bahwa kali ini itu lebih sulit sebenarnya untuk memprediksikan masa depan karena variabelnya makin banyak dan juga ketidakpastiannya makin sering muncul. Sehingga apa yang kita forecast itu para forecasternya sendiri tidak yakin bahwa apa yang dilakukannya bisa membantu pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat.
Nah, yang ketiga inilah yang ingin kita bicarakan di dalam edisi kali ini. Nah, kadang sebelum ke sana, mengapa ini penting nih yang disebut yang ketiganya nih? Karena demikian, di forecasting dan juga di visioning, masa depan tuh tunggal. Ya, A misalnya, ya udah A gitu. Nah, sedangkan di dalam apa yang disebut dengan scenario planning, itu masa depan adalah macam bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Kadang yang paling banyak ya empat, empat, empat impian atau empat bentuk atau empat, empat model impian yang kita bisa lihat. Tetapi tidak bisa dipisah-pisah bahwa yang disebut dengan empat skenario itu ya, itu semua bisa terjadi. Jadi tidak seolah-olah bahwa yang optimis lebih mungkin terjadi dibandingkan yang pesimis misalnya. Ya tidak, yang pesimis dan yang optimis itu bisa terjadi. Nah, di dalam scenario planning, waktu ditanya tentang mengapa sih harus sejauh atau masa depannya itu kita bisa 20 tahunan kan? Karena sebenarnya adalah di misteri dari apa yang kita sebut sebagai scenario planning, itu kita ingin melihat bahwa kalau kita punya waktu yang cukup panjang, maka peluang untuk mencari jalan ke sana itu lebih banyak dibandingkan kalau forecasting yang 1 tahun. Kalau kita hanya membayangkan 1-2 tahun ke depan, ya misal saya ingin punya rumah baru tahun depan, maka pilihan jalannya itu lebih sedikit dibandingkan kalau saya ingin punya rumah 20 tahun lagi. Karena itu scenario planning itu memberikan perspektif yang lebih panjang dibandingkan forecasting. Karena itu kita punya akal yang bisa lebih cerdas, inovatif, lebih kreasi untuk menciptakan masa depan yang kita ingin wujudkan. Nah, kembali pada tujuan dari episode kali ini, saya sebenarnya ingin cerita tentang apa yang disebut dengan three horizon, atau kita bisa sebutnya sebagai 3 cakrawala untuk melihat ke masa depan. Nah, caranya gimana? Ini prosesnya sama ya dengan skenario planning yang utuh. Karena itu kita di sini sebenarnya kita akan bicara tentang apa sih metode three horizon ini. Jadi ada 3 kan. Nah, secara sederhana metode ini adalah kerangka kerja yang membantu kita memahami dan merencanakan perubahan dengan melihat 3 horizon. Jadi kita kupas ya satu-satu. Horizon 1 itu adalah horizon tentang realitas saat ini. Jadi kita bicara sistem apa yang dominan saat ini. Nah, baru kemudian sistem ini dikontekskan dengan apa yang pengen kita lihat di masa depan. Misalnya bisa pangan. Nah, kalau kita bicara tentang konteksnya pangan, maka kita bicara tentang ada sistem produksi, sistem distribusi, dan konsumsi pangan yang kita jalani sekarang gitu. Ada impor, ada produksi yang masih segitu-segitu aja gitu. Ya dari cita-cita misalnya di pangan beras ya, itu kan ada cita-citanya 5 ton per hektar gitu produksinya. Tapi kita mentok di angka 3 juta ton. Jadi karena itu
kita kalau bicara dengan sistem yang ada, bisa jadi kita pesimis gitu. Karena memang situasinya menjadi krisis. Nah, di horizon yang kedua, ini adalah tentang inovasi dan transisi. Di sini kita melihat munculnya praktik-praktik baru, teknologi, dan model bisnis yang mulai menantang status quo. Jadi di sini biasanya kita semacam sandingkan ya antara key driver yang kita gunakan. Pada pertemuan yang lalu, key driver yang kita lihat adalah intervensi pemerintah gitu. Dengan partisipasi masyarakat. Nah, ini kombinasinya bisa dua kan, bisa intervensinya tinggi, partisipasinya rendah. Bisa juga sebaliknya, partisipasi rendah, intervensinya tinggi. Yang kan tadi kan bisa jadi tinggi partisipasinya rendah, yang satu partisipasinya tinggi, tapi pemerintahnya justru yang rendah gitu. Karena itu di dalam situasi ini, kalau ada pemerintah yang baik tapi partisipasinya rendah, disitulah kita punya peluang untuk melakukan inovasi, bagaimana bekerja dengan pemerintah untuk bisa ya mencapai hal-hal yang kaitannya dengan kedaulatan pangan. Nah, situ banyak sekali kemungkinan inovasinya. Sama juga kalau situasinya partisipasi masyarakatnya tinggi, kemudian pemerintahnya justru lemah, itu juga di situ posisi bagaimana kita menciptakan inovasi-inovasi untuk melakukan transisi agar situasinya sebenarnya pada yang kita sebut sebagai horizon ketiga. Nah, horizon yang ketiga ini adalah tentang visi masa depan, sistem yang kita cita-citakan. Karena itu, kita kalau bicara tentang pangan misalnya, kita bicara tentang sistem pangan yang berkelanjutan, adil, sehat untuk semua. Nah, inilah yang sebenarnya kita sebut sebagai three horizon. Jadi, horizon pertama kaitannya dengan situasi saat ini. Ya, jadi business as usual. Ya, kita lihat ya pemerintah seperti ini, situasi organisasi masyarakat sipilnya seperti ini, bisnisnya seperti ini, dan sebagainya. Kita punya semua datanya. Dan itu yang terjadi saat ini gitu. Sehingga kita sebut sebenarnya situasi ini situasi yang optimis. Ya bahwa situasinya seperti ini sampai nanti tahun 2045, situasinya ya akan begini-begini sajalah gitu. Karena itu kita harus berpikir optimis juga. Bagaimana kalau situasinya baik semuanya? Ya, baik ketahanan pangan dan kedaulatan pangan sama-sama berkembang. Nah, kemudian yang ketiga ini yang optimis gitu. Nah, optimis sebenarnya untuk kita punya bayangan imajinatif tentang situasi yang ideal. Sedangkan situasi saat ini, bisnis as usual, ya kita akan tumbuh ya atau akan terpuruk ya, tapi ya seperti ini saja. Karena itulah di dalam three horizon kita bicara tentang horizon kedua. Nah, di horizon kedua itu ada dua strategi besar. Nah, di dalam dua strategi besar itulah atau dua situasi besar. Bisa pemerintahnya buruk, bisa pemerintahnya baik. Bisa masyarakatnya buruk, bisa masyarakatnya baik. Yang dimaksudkan dengan masyarakat yang buruk biasanya kaitannya dengan situasi yang individual. Sedangkan situasi masyarakat yang baik itu adalah yang bagaimana collective action-nya berkembang. Sama juga pemerintah yang buruk itu sifatnya menjadi sangat otoriter, sedangkan masyarakat pemerintah yang baik dia sangat demokratik. Jadi tahapannya sebenarnya adalah biasanya kita harus mulai dengan satu menentukan focal concern-nya dulu.
apa yang sebenarnya kita ingin jawab. Misalnya kalau di dalam pangan isunya tentang keberlanjutan, tentang kedaulatan pangan lokalnya yang keberagaman dari pangan lokal, biodiversity-nya, seperti itu. Nah, kita harus tentukan focal concern-nya dulu. Baru yang kemudian yang kedua, kita bicara tentang apa yang menjadikan situasi focal concern itu uncertain. Oleh karena itu kita memetakan landscape atau key driver-nya. Nah, setelah key driver atau perspektif-perspektif yang macam-macam yang mempengaruhi situasi sistem pangan yang baru ini, maka kemudian kita baru menentukan key driver pilihan. Ini biasanya kita punya, ya disarankan 2 key driver yang paling berpengaruh pada sistem pangan. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, pilihan yang kemarin adalah tentang intervensi pemerintah, kemudian dengan partisipasi masyarakat. Nah, setelah key drivernya 2 ini dipilih, kita baru merumuskan 4 skenario yang kita bisa buat dengan 2 key driver tadi. Jadi nah, ketika 4 ini itu pakai scenario planning biasa gitu. Tetapi dalam konteks Three Horizon itu 3 kan. Jadi situasi saat ini itu yang buruk-buruk gitu. Kita asumsikan itu adalah yang business as usual. Kemudian baru ada horizon 2 yang kaitannya dengan inovasi dan transisi. Jadi ada perubahan di sini. Itu situasinya kombinasi. Sedangkan yang optimis itu kita bicara tentang semuanya baik. Ya, semua key driver oke gitu. Nah, ketika sudah menemukan 3 horizon inilah yang kemudian kita merumuskan inovasi, merumuskan strategi untuk memastikan bila skenario itu kita putuskan sebagai sesuatu yang real, maka kita punya stok strategi, stok inovasi untuk merespon situasi itu. Jadi nggak kaget gitu tiba-tiba kok begini sih, kok begitu sih gitu. Sehingga apa yang kita imajinasikan ke depan, apapun situasinya, kita siap untuk melakukan inovasi dan perubahan. Jadi itu saja apa yang kita sebut sebagai Three Horizon. Silakan dicoba, kalau ada pertanyaan bisa di komen. Nanti saya akan jawab. Sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya.